Cinta pertama sang Presdir. Bab 074. Dasar anak kurang ajar, seru Tuan Dion sambil berkacak pinggang dengan kilatan emosi di matanya. Sedangkan Nyonya Rima masih tak bergeming, ia menatap putra sulungnya itu dengan raut yang sulit diartikan. Dan adiknya yang mencetuskan ide gila dengan memberitahukan kenyataan bahwa Via masih hidup kepada orang tuanya. Kini pria konyol itu benar-benar sedang meringkuk dengan seluruh tubuh yang menegang. Pasrah, Sam pasrah apapun yang akan terjadi dengan hidupnya nanti. Yang terpenting baginya, tugas yang sudah memang seharusnya sudah ia jalankan. Karena dari dalam lubuk hatinya sendiri, ia sudah tak menerima siapapun menjadi kakak iparnya, karena hanya Via yang bisa membuat kakaknya itu bahagia. Zidan, lihat Bunda, apa kau masih menganggap kami orang tuamu? Hah, bentak Nyonya Rima tiba-tiba. Kau memang anak yang tidak tahu diri, Zidan, umpat Tuan Dion marah. Wajah Zidan juga sudah berubah tak kalah dinginnya. Ekspresinya kini sudah kembali kepada Zidan yang seperti sebelumnya. Zidan yang dingin dan keras tak terbantahkan. Tangan Zidan mengepal kuat siap membela istri tercintanya mati-matian jika memang kedua orang tuanya itu tidak merestui pernikahan mereka. Plak! Sarung tangan karet yang tadi Nyonya Rima gunakan untuk berkebun melayang ke arah kepala Zidan. Pria itu tertegun, begitupun halnya dengan Sam yang masih mengawasi situasi ini di balik tubuh kokoh ayahnya. Harusnya kau memberitahu kami saat kau akan menikah. Apakah kau pikir kami tidak akan datang ke acara pernikahan putra kami sendiri? Harapan orang tua adalah menyaksikan anak-anaknya menikah dan memiliki cucu-cucu yang lucu tentunya sebelum ajal menjemput mereka. Dan kau, dengan kurang ajarnya kau melangsungkan acara pernikahan tanpa sepengetahuan kami. Kau benar-benar keterlaluan, Zidan. Tuan Dion dengan tidak sabar mengucapkan kata-katanya seperti sedang mengomel kepada putranya yang masih kecil. Ais, benar-benar membuat kepalaku pusing saja. Tuan Dion lalu memijit pangkal alisnya yang terasa pening. Zidan, seru Nyonya Rima dengan mata berkaca-kaca. Apalagi yang harus kuhadapi, rintih Zidan dalam hati. Seberapapun keras hatinya, ia tetap tidak sanggup melihat ibunya sendiri menangis. Terlebih lagi dirinya lah yang menjadi penyebab air mata berharga itu jatuh dari mata orang tercintanya. Zidan sungguh tak mampu menanggung penyesalan itu. Wajah Zidan berubah murung lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bunda ingin sekali bertemu dengan menantu kami. Bisakah Bunda melihatnya? Ucap Nyonya begitu lembut pada Zidan yang dengan sigapnya mengangkat kepala untuk menatap wanita paruh baya di depannya ini. Apa maksud Bunda? Zidan masih menerawang maksud dari ucapan ibunya itu. Tiba-tiba ia menjadi bodoh dalam mencerna kalimat seseorang. Bawa menantu kami ke rumah ini, Zidan. Aku dan bundamu telah sepakat sebelumnya saat menyaksikan sendiri betapa hancurnya dirimu saat kehilangan Via waktu itu. Siapapun nanti yang kau pilih, kami akan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepadamu. Kami hanya ingin kau bahagia, Zidan. Tuan Dion mengambil alih kewajiban untuk menjawab di saat ia melihat istrinya yang terlihat keluh tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sebelumnya kenapa Bunda masih mendorong Zidan untuk bersama Joyce? Tanya Zidan dengan pandangan menyelisik. Karena kau sangat sulit dekat dengan wanita, Zidan. Sampai saat ini selain Via, hanya Joyce yang dekat denganmu, tutur Nyonya Rima tulus. Seandainya saat itu kau kembali menolak Joyce pun Bunda tak akan memaksa. Karena Bunda hanya ingin kau bahagia, sayang. Bunda begitu sedih saat itu melihat kau tak dapat bangkit karena kehilangan Via. Hati Bunda juga ikut hancur Zidan. Bunda menyadari kesalahan Bunda karena sebelumnya berperilaku buruk kepada Via bahkan sebelum mengenalnya. Bunda pikir saat itu kau hanya bermain-main dengan wanita tidak jelas dan hanya membawanya sebagai alibi agar tidak jadi Bunda jodohkan dengan Joyce. Tapi setelah melihat kau begitu kehilangan dirinya, Bunda makin menyesal karena telah merenggut kebahagiaanmu. Zidan, Nyonya Rima tidak tahan hingga akhirnya ia menangis di dalam pelukan suaminya. Apapun keputusanmu,
Kami akan mendukungmu, tutur Tuan Dion dengan wajah serius sambil tangannya menepuk-nepuk bahu istrinya agar tangisannya mereda. Jadi bisakah kau membawa menantu kami ke sini? Zidan, Nyonya Rima melepaskan diri dari pelukan suaminya lalu memegangi kedua bahu putranya untuk memohon dengan tulus. Zidan menatap ibunya itu lekat, mencari kejujuran dan ketulusan yang amat ia butuhkan sejak lama. Mata yang semula tajam, kini berubah teduh menatap ibunya. Zidan tahu jika saat ini Nyonya Rima benar-benar tulus dengan apa yang ia ucapkan. Lalu ia menarik kedua tangan ibunya itu sehingga ia dapat memeluknya erat. Zidan pasti akan membawa Via secepatnya, pria itu tersenyum bahagia di dalam pelukan ibunya. Matanya terpejam menikmati kasih sayang dari ibu tercintanya. Lalu matanya terbuka menatap Sam yang juga sedang tersenyum dengan wajah teduhnya. Terima kasih, Zidan, ucap Nyonya Rima tulus. Iya Bunda, terima kasih juga karena telah menerima Via, balas Zidan lalu ia melepaskan pelukan itu. Namun ia tak melepas tatapan tajamnya pada orang di belakang ibunya itu. Sepertinya Zidan juga harus berterima kasih kepada seseorang karena telah membongkar rahasia yang semestinya Zidan sendiri yang mengatakannya. Mulutnya telah lancang membuat keputusan tanpa izin dari Zidan sendiri, pria itu menghela ibunya supaya ia bisa berjalan mendekat ke arah adiknya dengan tatapan membunuh yang khas. Diam di situ, perintah Tuan Dion tegas hingga ke akhirnya menghentikan langkahnya. Kalau saja Sam tidak mengatakannya tadi, kami mana tahu jika kau sebenarnya sudah menikah, ucap Tuan Dion ketus. Jangan ganggu adikmu, perintah Nyonya Rima tak kalah tegasnya sambil berdiri bersisian dengan Tuan Dion. Mereka kini bagai tameng untuk Sam yang sedang meringkuk di belakang mereka saat ini. Ais, Zidan memijit keningnya yang pening. Sudah begini ia mana bisa melakukan apapun kepada adiknya itu meski ia sangat kesal. Dasar Sam sialan, umpat Zidan dalam hatinya. Sedangkan yang dilindungi, ia sedang tertawa penuh kemenangan. Karena jarang-jarang orang tuanya itu membela dirinya. Biasanya ayah dan ibunya selalu memarahi Sam yang selalu menjahili kakaknya itu. Jadi bagaimana dengan rencana kita sebelumnya? Apa kau akan tetap menikahi Joyce? Tanya Nyonya Rima tiba-tiba. Mana mungkin, Bunda, seru Zidan nyaring. Lalu apa yang kau lakukan sampai sejauh ini? Apa maksudmu Zidan? Tuan Dion mengernyitkan alisnya heran. Apa ini juga salah satu dari rencana kalian? Nyonya Rima mencoba menerka-nerka. Yap, benar Bunda, kali ini Sam telah berdiri di samping kakaknya. Lalu bagaimana dengan foto prewedding ini? Apa ini rencana kalian juga? Lagi Nyonya Rima mencoba mengetahui situasi saat ini. Nanti aku akan menjelaskannya nanti. Jadi bagaimana jika sekarang Bunda ikut aku ke sana? Ucap Zidan yang sejak awal memang akan membawa ibunya itu ke sesi foto prewedding dirinya dan juga Joyce. Jangan main-main, Zidan, sebenarnya Nyonya Rima sedikit tidak setuju dengan cara yang Zidan pilih. Tapi mengingat saat itu Joyce sempat membahayakan nyawa putranya, Nyonya Rima tiba-tiba menggeram marah. Baiklah, ayo. Bunda akan ganti baju dulu, Nyonya Rima segera berlalu ke arah dalam menuju kamarnya untuk segera mengikuti apa yang tengah direncanakan putranya itu. Aku ikut, tapi bisakah aku makan siang terlebih dulu? Aku sangat lapar, seru Sam dengan wajah memelas. Awas kau Sam, aku belum membuat perhitungan denganmu, ancam keseraya berjalan menjauh ke arah dalam rumah itu. Kakakmu selalu bisa membuat ayah bangga, ucap Tuan Dion sambil menatap punggung putra sulungnya yang pergi menjauh. Jadi ayah tidak bangga kepada Sam, Sam berpura-pura memelas dengan tingkah konyolnya. Tentu ayah bangga padamu juga. Hanya saja kau belum membawa calon menantu ke rumah ini, jadi nilaimu masih kalah jauh dari kakakmu, balas Tuan Dion seraya berjalan masuk ke dalam. Ia tak menunggu jawaban dari Sam, karena ia tahu putra bungsunya itu akan bertingkah dengan mulutnya yang selaku aktif dalam berbicara. Aku juga sedang berusaha ayah,
ucap Sam kesal seraya mengikuti mereka semua masuk ke dalam rumah karena tinggal hanya dirinya yang tersisa di luar rumah. Zidane? Apa nanti Via akan ada di sana? Tanya Nyonya Rima pada putra sulungnya yang kini tengah duduk rapi di sampingnya. Harusnya ada, Bunda. Karena rencana kali ini juga melibatkan dia, jawab Zidane pada ibunya. Bunda gugup, Zidane. Bunda malu bertemu dengan Via, ucap Nyonya Rima jujur. Karena bagaimanapun juga mengingat dulu sikapnya yang begitu kasar pada Via, membuat wanita parubaya itu sedikit segan untuk mengawali pertemuan dengan wanita yang kini telah menjadi menantunya. Tenang saja, Bunda. Meskipun kelihatannya kakak ipar galak, tapi kakak ipar adalah seseorang yang berhati mulia, pria yang tengah duduk di kursi depan menjawab pertanyaan Nyonya Rima. Dia tak lain adalah Sam, putra bungsunya. Hei, kenapa kau yang jawab? Dia istriku, harusnya aku yang menjawabnya, omel kepada Sam seperti biasanya. Zidane tak pernah bisa berbagi dengan siapapun jika menyangkut Via, meski itu hanya sebuah komentar. Hal sepele yang selalu saja dipermasalahkan, CKCKK. Lihat kan, Bunda, kakak sekarang selalu cemburu buta setelah memiliki kakak ipar, ucap Sam sambil mendengkus kesal lalu ia dan juga ibunya tertawa bersama. Memang sekarang Zidane telah berubah banyak. Nyonya Rima sendiri tak menyangka jika putranya itu akan bisa jatuh cinta yang teramat dalam pada seorang wanita. Padahal mengingat dulunya, ia bahkan tak tertarik untuk sekedar melirik pada wanita manapun. Bunda hampir mengira kakakmu ini tidak menyukai wanita. Sam, Nyonya Rima menambah bumbu gurauan yang makin membuat gelak tawa di antara keduanya. Yang benar saja, Bunda. Zidane ini putra Bunda, bagaimana mungkin Bunda berpikir begitu tentang Zidane? Zidane pria normal, Bunda, seru Zidane tak terima dengan ucapan ibunya itu. Hei, bodoh, tutup mulutmu, dan harusnya kau berangkat dengan mobilmu sendiri, tidak perlu dengan kami. Zidane menatap kesal adiknya lalu melempar pandangannya keluar jendela. Dasar pelit, gerutu Sam di kursi depan. Baik, besok pagi seluruh kunci mobil yang kau pegang harus sudah berada di rumahku. Dan kau juga harus keluar dari apartemen itu. Lalu serahkan surat pengunduran dirimu, ucap Zidane acuh. Astaga kakak, kau sama saja membuatku menjadi gelandangan. Sam menangkup wajahnya dengan kedua tangan tak mampu membayangkan dirinya yang tak memiliki apapun esok hari. Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Baiklah Presdir Zidane yang terhormat, aku akan melakukan apapun perintahmu asal kau tidak membuat adik kesayanganmu ini menjadi gelandangan. Oke. Kali ini Sam memasang wajahnya yang paling manis ke arah kakaknya yang tak mau menatapnya lagi. Kalau begitu tutup mulutmu. Kau jahit jika perlu, perintah Zidane dengan sinis dan kejam. Ia tak peduli apapun lagi karena saat ini adiknya itu terlalu banyak bicara. Kepala Zidane rasanya mau pecah mendengar celotehan adiknya yang tiada berhentinya. Spontan Sam langsung membuat gerakan mengunci mulutnya dan langsung membuang kunci tersebut ke udara. Lalu ia menatap ke arah kakaknya, mengangkat kedua tangannya sambil bertanya dengan matanya, apa kau puas sekarang? Kemudian ia menghadap ke depan lagi, duduk manis tanpa bicara. Cih, Zidane berdecak lalu tersenyum. Ia selalu tahu hal apa yang paling ditakutkan adiknya itu. Nyonya Rima menggeleng pelan seraya tersenyum, ia bahagia sudah sampai seumuran ini, putra-putranya selalu bisa membuat suasana menjadi hidup. Mobil yang mereka kendarai telah sampai pada butik yang biasa mereka datangi, butik Aslan. Zidane sudah membuat janji temu dengan Joyce di sini sejak kemarin lusa. Dan sepertinya wanita itu masih belum sampai, karena setelah Zidane menyapu area parkir tempat itu, ia tak menemukan mobil Joyce terparkir di sana. Dan pria itu memang sengaja mempercepat keberangkatan mereka menuju butik karena ia ingin mempertemukan istri tercintanya dengan ibunya untuk pertama kali setelah mereka menikah. Zidane, Nyonya Rima menggenggam tangan putranya begitu erat. Tangannya terasa dingin dan berkeringat, tak pernah ia merasakan segugup ini setelah sekian lama. Dan ini semua karena rasa bersalahnya terhadap Via.
Zidane mengerti apa yang ibunya rasakan saat ini. Jadi ia mengulas senyumnya sambil mengelus lembut tangan ibunya yang menggenggam tangannya. Ia mencoba menenangkan perasaan ibunya saat ini. Di sebuah ruang ganti di lantai 3 butik ini, Via nampak tengah berbincang seru dengan Farah sambil sesekali mereka tertawa. Tapi obrolan mereka harus terhenti ketika tiba-tiba pintu dibuka dari arah luar. Ketika Sam masuk pertama, Farah membelalakkan matanya. Sungguh ia ingin melempar wajah pria konyol yang sedang menyeringai itu dengan bantal kecil yang sedang ia pegang. Lalu Zidane menyusul di belakang dan Via pun mengulas senyumnya. Tapi kemudian tangan Zidane yang satunya masih tertinggal di balik pintu, seperti seseorang menahannya. Zidane sempat menghentikan langkahnya lalu tersenyum ke arah orang yang masih berada di balik pintu itu. Saat menoleh ke arah itu, Zidane sempat menorehkan senyumannya. Jantung Via tiba-tiba berdetak kencang. Ia tak pernah melihat Zidane tersenyum manis seperti itu kecuali kepada dirinya. Tiba-tiba pikiran negatif merayap menjalar ke dalam benaknya. Apa dia membawa Joyce ke sini? Awas saja jika itu Joyce. Akan kuhabisi nyawa mereka berdua, geram Via dalam hatinya. Sam yang melihat perubahan ekspresi pada wajah Via pun sempat ia abadikan dengan kamera ponselnya. Wah, singa betina ini memang menyeramkan. Sangat cocok dengan kakak, gumam Sam pelan sambil terkekeh riang. Apa yang kau lakukan? Tanya Farah pelan dengan bibir mencibir ke arah Sam yang ia lihat sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Rahasia, Sam memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celana setelah ia juga mendapat satu foto Farah yang sedang mencibirnya. Sungguh imut pikir Sam ekspresi Farah yang galak itu. Awas kau macam-macam, ancam Farah lagi dengan wajah garangnya. Bukannya takut, Sam malah memberikan ciumannya lewat udara ke arah Farah. Dengan tidak tahu malunya, ia lalu menyeringai penuh kemenangan. Farah langsung mendesis dan mengeluarkan ekspresi jijiknya. Bantal yang ada di tangannya sudah ia angkat ke udara namun batal ia lempar karena Zidane akhirnya menarik seseorang itu masuk ke dalam ruang ganti. Baik Via maupun Farah tak mampu menutupi keterkejutannya. Mulut mereka sama-sama terbuka. Masih menatap ke arah Nyonya Rima dengan ekspresi tak percaya. Sedangkan yang ditatap sedang melempar pandangannya ke arah lain, lantaran ia belum bisa menguasai dirinya. Farah, pukul aku, perintah Via datar masih menatap lurus ke arah Nyonya Rima. Buk! Farah memukul punggung Via dengan sedikit kekuatan. Au, Via akhirnya yakin bahwa ini bukanlah khayalannya. Sekarang pukul aku, kali ini Farah yang meminta. Buk! Au! Kali ini Farah menjerit karena Via memukul punggungnya lebih keras daripada yang ia lakukan. Sakit Via, desisnya menahan sakit. Ini nyata Farah, gumam Via pada sahabatnya masih dengan arah pandangan lurus ke arah Nyonya Rima. Zidane terkekeh melihat Zidane tingkah kedua wanita yang berada di hadapannya saat ini. Tingkah mereka juga mengundang sekilas senyuman dari bibir Nyonya Rima karena sempat menangkap kegiatan Via dan Farah dari ujung matanya. Zidane mendekat ke arah Via lalu menarik tangan istrinya untuk menghampiri ibunya. Tapi, Via malahan menahan tangan Zidane sambil menatap Zidane ragu. Zidane tersenyum kepada istrinya, senyuman hangat yang menenangkan. Ia mengangguk, lalu kedua tangannya menarik Via hingga wanita itu akhirnya berdiri walau ekspresinya yang masih meragu belum juga berubah. Tapi Zidane, kali ini Via benar-benar dibawa mengikuti langkah kaki Zidane. Bukannya tak peduli, hanya saja menurut Zidane, istrinya itu harus menghapus kecemasannya yang tidak berarti itu. Bunda, suara Zidane membuat Nyonya Rima mau tak mau akhirnya menoleh ke arah putranya.